Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bil ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah sholat isya yang sama-sama mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita ini kesehatan, masih diberinya kita ini kesempatan, masih diberinya kita ini kekuatan untuk menunaikan puasa. Sampai dengan detik ini kita dilanjutkan dengan ibadah malam, yakni menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sholat isya secara berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih dan zikir. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam satu hadis, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan, akan ringankan dia untuk mengamalkan daripada agama. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau istiqomah mengamalkan sunnah-sunnah beliau, agama beliau hingga yaumil akhir. Hadirin jemaah salat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapati bulan suci Ramadan. Bulan yang awalnya penuh rahmat, tengahnya penuh ampunan, dan akhirnya kebebasan dari api neraka. Di mana di bulan ini banyak keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada umat ini. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka para alim ulama mereka berpikir, mengapa pelaksanaan ibadah puasa jatuh di bulan Ramadan? Ada apa sebenarnya di balik kata Ramadan itu sendiri? Maka para ulama ahli hikmah mencoba meneliti, mencoba mencari tahu turunan asal daripada kata Ramadan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Ramadan ini terdiri dari 3 huruf, Ra, Mim, Do, yang artinya sesuatu yang panas, membakar. Bahkan saking panasnya bisa menghanguskan. Orang Arab sering mengatakan Ramadatil aradu, tanah yang dipijak ini sangat panas, terik. Ramadatil armalu, kerikil-kerikil telah menjadi panas. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, apabila kata Ramadatil ini dibawa ke dalam kata sifat mubalaghah dalam ilmu sharaf, maka akan disebut Ramadan, yang artinya sesuatu yang sangat panas, membakar, menghanguskan. Orang Arab sering mengatakan Ramadatil jawfu, kerongkongan ini telah menjadi kering. Iza syarabil ju'i wal atas, disebabkan karena menahan lapar dan haus. Sehingga hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah ini isyarat dari Allah diberikan kepada kita bahwasannya di bulan Ramadan ini, bulan ditunaikan puasa ini, kerongkongan kita ini akan lebih kering, akan haus daripada bulan-bulan lainnya. Sehingga para alim ulama mengambil ini sebagai makna, arti makna daripada kata Ramadan, yakni di mana dalam bulan ini dengan perintah ditunaikan puasa
dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, dan waktu puasanya pun ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 185, bahwasanya kerongkongan kita ini akan berbeda suasananya daripada bulan-bulan lainnya. Adapun makna yang kedua, para alim ulama mengatakan di bulan puasa ini tidak hanya menggambarkan kerongkongan kita ini kering disebabkan karena lapar dan puasa, tetapi menggambarkan ada makna majas, makna perumpamaan, makna kiasan di dalamnya, yakni berpotensi dalam bulan ini untuk membakar, menghanguskan seluruh dosa-dosa kita dari usia balik sampai dengan saat ini. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita apabila mau menghilangkan satu kotoran atau sampah-sampah yang tidak ingin lagi kita lihat, kita akan bakar dia sampai-sampai debunya saja tidak ada. Maka di bulan ini hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah momen peluang untuk menghapuskan seluruh dosa-dosa kita, baik itu dosa zahir maupun batin, dosa yang telah pernah dilakukan oleh lisan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, otak kita, nafsu kita, sikap dan tingkah laku kita, dosa yang telah kita lakukan dengan istri dan anak-anak kita, tetangga kita, kerabat kita, handai taulan kita, kepada majikan kita. Inilah momennya di mana apabila kita tunaikan puasa ini semata-mata karena Allah, ditunaikan dengan penuh keimanan, bukti iman yaitu ditunjukkan dengan memperbanyak amal soleh, dan introspeksi diri, merenung telah banyak dosa-dosa kita telah perbuat, tangisi dosa-dosa kita, diri kita, maka akan berpeluang ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan dihapuskan oleh Allah, dibakar, dihanguskan seluruh dosa-dosa kita sampai bersih. Sehingga dijanjikan apabila kita tunaikan 1 bulan penuh Ramadan sebagaimana petunjuk Nabi SAW, dan berpuasa harus mengikuti petunjuk Nabi SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah, barang siapa yang menghidupkan sunnahku tanda ia cinta padaku, barang siapa cinta kepadaku maka ia akan bersamaku di dalam surga. Maka untuk mengikuti, melaksanakan daripada puasa harus sesuai petunjuk Nabi SAW. Apabila benar puasa kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, masya Allah, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika perayaan hari raya Idul Fitri kita seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan yang maghfirah ini, bulan ampunan, ronde pertama, babak pertama permulaan kita telah lewati. Esok kita akan masuk babak semifinal, yaitu babak di mana Allah turunkan ampunan bercurah-curah. Maka amalan yang 10 malam pertengahan ini, 10 hari pertengahan ini adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingati dosa kita, ukur-ukur lagi keikhlasan kita dalam setiap amal ibadah kita. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan penyampaian yang singkat ini ada manfaatnya. Yang benar semata-mata datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang adalah kelemahan pribadi saya, kurangnya ilmu saya. Saya beristighfar kepada Allah dan mohon diikhlaskan dunia dan akhirat. Kita tutup majelis kita dengan mengucapkan doa subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.